Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam dalam kasih Tuhan. Berikut ini kami bacakan warta jemaat Minggu 14 Februari 2021. Pelayan Firman. Pelayan Firman pada hari ini adalah Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan, Yogyakarta. Kami Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Purworejo mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Ibadah Rabu Abu. Kita akan segera memasuki minggu-minggu Prapaskah yang akan kita awali bersama dengan ibadah Rabu Abu. Ibadah akan diselenggarakan melalui kanal YouTube GKI Purworejo pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, waktu pukul 18 WIB, tema Koyakanlah Hatimu. Dalam ibadah tersebut akan dilakukan penorehan abu. Abu akan dikirimkan ke rumah Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, maka pemahaman Alkitab di GKI Purworejo maupun Bajem Celapar ditiadakan. Persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, waktu pukul 18 WIB, tema kekerasan dalam pacaran. Saudara-saudari remaja dan pemuda diundang untuk menghadiri persekutuan tersebut. Demikian warta lisan pada hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Mari datanglah. Dengarlah yang Maha Kuasa berfirman dan memanggil seluruh makhluk di bumi. Tuhan, kami datang kepadamu. Mari datanglah, lihatlah Allah yang sempurna dalam keindahannya, Dia yang tampil bersinar dalam kemuliaan hatinya. Tuhan, kami memandang Engkau. Mari datanglah, pujilah Dia yang adil dalam segala tindakannya. Bawalah kurban syukur karena keselamatan yang dikerjakannya. Tuhan, kami memuliakan Engkau. Surya perkasa
Saudara-saudara terkasih, ibadah Minggu Transfigurasi ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Minggu Transfigurasi dengan tema transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan. Hari ini kita akan bersama-sama melihat bahwa kemuliaan Kristus terletak pada hatinya. Hati yang penuh kasih, hati yang rela menderita demi menyelamatkan umat manusia. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa besar itu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa besar. Kasih yang terus Engkau nyatakan kepada kami. Kasih yang lembut, yang meruntuhkan kesombongan dan meruntuhkan hati yang keras. Tuhan, tersentuh oleh kasih-Mu, kami menyadari betapa kami sebagai manusia, sebagai anak-anak-Mu, terkadang tidak mampu untuk menunjukkan kasih yang sama. Ketika kami berhadapan dengan orang-orang yang mungkin mengganggu kami, mungkin kami terusik, tapi kemudian hati kami dipenuhi juga oleh kebencian dan amarah yang tidak mampu kami selesaikan. Ketika ada orang yang berusaha untuk menyatakan yang benar, menegur kami, mungkin kami terlalu sombong untuk mengakuinya.
Dan ketika Tuhan meminta kami untuk menjalani hidup ini dengan setia, baik susah maupun senang, baik sehat maupun sakit, baik suka maupun duka, Tuhan terkadang kami memilih untuk mengambil jalan yang mudah, jalan yang menyenangkan kami, tetapi tidak menyenangkan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Tinggallah di dalam hati kami ya Tuhan dan perbaruilah setiap kami. Kiranya kasih yang mengangkat kami boleh menolong kami untuk bangkit, menyadari apa yang perlu kami perbaiki, dan dengan semangat juang kami hidup kembali di jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Juru Selamat kami. Amin. Marilah saudara-saudara kita menyambut anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dengan kasih-Nya, Kristus menyelamatkan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Mari kita nyatakan komitmen kita perbarui lagi hidup kita katakan kita mau berjalan bersama dengan Juru Selamat kita, kemanapun Dia pergi dan menuntun kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hadian. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita bersama masuk pada perenungan firman Tuhan.
Kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur akan kasih-Mu yang terus memelihara kehidupan kami, bahkan di masa pandemi yang telah kami jalani 1 tahun ini. Kami bersyukur karena kekuatan Tuhan saja kami boleh terus menemukan hikmat di dalam seluruh peristiwa hidup kami. Kami saat ini mau mengarahkan hati dan pikiran kami pada firman Tuhan, supaya kami mengerti hikmat Tuhan yang lebih dalam, dan kami boleh hidup di dalam kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus, pasalnya yang ke-9, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Injil Markus, pasalnya yang ke-9, ayat 2 sampai 9. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita bersama di dalam Minggu Transfigurasi.
minggu di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Minggu Transfigurasi menjadi minggu yang penting. Minggu yang membawa kita untuk menghayati, memasuki minggu-minggu sengsara yang diawali dengan Rabu Abu pada hari Rabu besok. Kita diajak untuk melihat bahwa kemuliaan Kristus, kemuliaan yang terjadi dan dinyatakan di dalam Yesus Kristus oleh Allah, di atas gunung bersama dengan 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, menjadi satu kemuliaan yang berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh dunia ini. Sebuah kemuliaan yang terkait dengan penderitaan yang harus dijalani oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah yang dinyatakan di dalam teks kita Injil Markus pasal 9. Itulah juga yang dinyatakan di dalam teks-teks Injil yang lain tentang kemuliaan Kristus atau transfigurasi Yesus Kristus. Kita menemukan di dalam bacaan kita Injil Markus pasal 9 Bapak Ibu, kita menemukan bahwa para murid menyaksikan kemuliaan itu, dan kemuliaan itu terhubung dengan sebuah pesan yang sangat penting. Sebuah pesan yang kita baca dan kita temukan di ayat 9 Injil Markus pasal 9. Apa yang dikatakan Yesus, apa yang dipesankan Yesus menjadi satu pesan yang penting yang terjadi di dalam Minggu Transfigurasi. Menjadi pesan yang penting dalam peristiwa Transfigurasi, di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Pesannya mengatakan, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati, janganlah engkau menceritakan kepada seorang pun apa yang telah kamu lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk belajar di dalam Minggu Transfigurasi ini sebuah tema. Transfigurasi adalah antara penderitaan dan kemuliaan. Sebuah cara pandang dan perspektif hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia bicara tentang penderitaan, maka penderitaan itu tidak pernah bercampur dengan kemuliaan. Demikian juga ketika bicara tentang kemuliaan, maka dunia dengan ukurannya tidak akan bicara tentang penderitaan. Penderitaan tidak akan pernah terkait dengan kemuliaan. Kemuliaan tidak akan pernah terkait dengan penderitaan. Tetapi kita menemukan sebuah hal yang penting di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa penderitaan dan kemuliaan bisa terjadi bersama-sama. Kita diajak untuk menghidupi iman percaya kita kepada Kristus, di mana kemuliaan itu juga tetap ada, kemuliaan itu tetap dinyatakan di dalam penderitaan. Karena kemuliaan itu terjadi ketika kita menghidupi ketaatan di dalam penderitaan. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita tentang seorang pendeta yang sudah sangat senior bernama McCaslin. Caslin berulang tahun pernikahan. Dia seorang pendeta yang sudah sangat senior, dan dia pada hari ulang tahun pernikahannya, dia menerima kartu ucapan happy anniversary dari anak-anaknya dan juga cucu-cucunya.
dalam peristiwa anniversary itu, ada satu kartu ucapan yang ditulis oleh cucu dari McCaslin ini. Cucu yang baru berusia 5 tahun. Cucu ini menuliskan sebuah kata yang salah. Dia dituntun oleh ibunya mengatakan happy anniversary. Tetapi karena ini anak yang baru berusia 5 tahun, dia tidak menulis happy anniversary, tetapi dia menulis happy adversity. Bukan selamat atas hari bahagia pernikahan itu, tetapi cucunya yang bernama Trevor yang baru berusia 5 tahun ini menuliskan happy adversity. Selamat menderita. Ketika kartu itu diberikan dan McCaslin membaca kartu-kartu ucapan itu, McCaslin terkejut. Lalu dia berkata kepada putrinya, anakmu menuliskan kartu ucapan kepadaku, dia tidak menuliskan happy anniversary, tetapi dia menuliskan happy adversity, selamat menderita. Lalu anaknya itu, anak dari McCaslin itu berkata, maafkan aku ayah. Dia menulis kata yang salah. Tetapi justru kartu itu, kartu yang sangat berkesan bagi McCaslin di hari ulang tahunnya. McCaslin mengatakan justru aku tidak menganggap ini sebagai sebuah kekeliruan, tetapi aku menganggap ini sebagai sebuah kebenaran. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti diajarkan oleh firman Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana kita juga diajar di dalam mengikut Kristus. Untuk menemukan sebuah hikmat, sebuah kebahagiaan, sebuah kemuliaan di dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu Transfigurasi ketika Yesus Kristus dimuliakan, membawa kita untuk tidak melihat bahwa peristiwa kemuliaan itu sesuatu yang membuat kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan tugas-tugas pelayanan kita. Kemuliaan di dalam kehidupan kita, kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa kemuliaan itu bukan kita ketika melarikan diri dari kesulitan dunia ini, tetapi kemuliaan yang ditampilkan oleh Yesus di dalam Minggu Transfigurasi adalah kemuliaan yang terjadi ketika penderitaan itu dijalani untuk sebuah pesan yang penting, yaitu pesan yang mengatakan, pesan dari Allah sendiri yang berkata bahwa inilah yang berkenan kepada Allah. Tidak melarikan diri dari penderitaan, tetapi menjalani penderitaan itu untuk tetap hidup berkenan kepada Allah. Dan itulah Minggu Transfigurasi. Itulah yang terjadi dengan Yesus ketika dimuliakan di atas gunung. Sehingga Yesus mengajak para muridnya untuk segera turun. Bukan untuk bertahan di atas gunung, tetapi segera turun dan menuju ke Yerusalem di dalam perjalanan untuk menempuh jalan salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat lebih jauh. Apa yang kita temukan kemudian dari penghayatan Minggu Transfigurasi. Minggu kemuliaan, kemuliaan Kristus, di mana dia hidup berkenan kepada Allah. Bukan lari dari penderitaan, tetapi menghadapi penderitaan.
bahkan penderitaan yang paling hebat, yaitu salib. Kita lihat, kita bisa temukan hal yang luar biasa. Bagaimana penderitaan dan kemuliaan Kristus itu menyatu, tidak terpisah. Kita bisa membaca gambaran itu di dalam Perjanjian Lama. Kita juga bisa melihat gambaran itu, bagaimana penderitaan Kristus menghadirkan kemuliaan. Kita bisa melihat di dalam catatan Yesaya 53 ayat 5. Apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya, apa yang dinubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 5 tentang hamba yang menderita. Dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 5 tentang hamba yang menderita. Dikatakan di sana bahwa oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, kita akan disembuhkan. Gambaran penderitaan yang menyatu dengan kemuliaan. Karena luka-lukanya, bilur-bilur Kristus, sang hamba Tuhan itu menyembuhkan. Kita lihat di dalam Injil, peristiwa Thomas sebagai seorang murid yang tidak percaya akan kebangkitan sebelum dia menyentuh luka bekas penyalipan Yesus. Di dalam catatan Injil Yohanes 20 ayat 28. Ketika Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas luka Yesus, aku tidak percaya bahwa dia bangkit. Lalu Yesus menampakkan diri kepada para murid ketika para murid bersama dengan Thomas. Dan Yesus berkata, cucukkanlah jarimu. Apa yang terjadi dengan Thomas, Bapak Ibu? Yang terjadi dengan Thomas adalah catatan Injil Yohanes 20 ayat 28. Ketika dia melihat luka penyalipan, ketika dia melihat luka penderitaan Kristus disalib, di dalam kebangkitannya, Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dia menjadi orang yang sembuh, menjadi orang yang melihat pertolongan Tuhan, penderitaan Tuhan, itu memulihkan iman Thomas. Bahkan menjadi iman yang kuat, menjadi iman yang melayani, iman yang siap untuk menderita. Bahkan iman yang melihat penderitaan sebagai iman yang tetap punya kemuliaan. Bapak Ibu, inilah yang harus kita hayati. Bahwa Allah yang menderita tetaplah Allah yang mulia. Ketika apa? Ketika penderitaan itu membawa kita tetap untuk taat dan berkenan di dalam hidup kita kepada Allah. Ketika penderitaan itu tidak membuat kita melarikan diri, tetapi justru bergantung kepada Allah, maka disitulah kita memahami Minggu Transfigurasi, antara penderitaan dan kemuliaan yang terjadi bersama. Selamat menghayati Minggu Transfigurasi. Selamat menemukan kemuliaan Allah. Selamat menjalani hidup yang berkenan di masa pandemi yang tidak mudah. Temukanlah Allah dalam perspektif hidup kita ketika kita menjalani bulan demi bulan di dalam masa pandemi COVID-19. Allah tidak pernah mengajar kita untuk melarikan diri dari penderitaan, tetapi menjalani penderitaan dengan hidup berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan.
Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Karena Tuhan mengajar kami di dalam kasih Yesus Kristus. Kasih kepada Allah. Kasih yang membuat hidup kami tidak lari dari penderitaan, tetapi menghadapi dan menjalani penderitaan dengan ketaatan dan hidup yang berkenan kepada Allah. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam setiap peristiwa hidup kami, ada kemuliaan Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan. Kemuliaan Tuhan tidak lalu ditenggelamkan oleh penderitaan, tetapi justru kemuliaan itu ditimbulkan dan dimunculkan ke permukaan di dalam perjalanan penderitaan hidup kami. Betapa kecilnya kami, dan kami butuh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk masa pandemi yang kami jalani. 1 tahun telah kami lewati. Kami percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan yang akan selalu menopang kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi pandemi di dalam upaya-upaya pemerintah, vaksinasi, dan segala upaya untuk pembatasan sosial, sehingga menghentikan penularan COVID-19 ini. Tuhan, berkatilah pemerintah kami. Berkati kami untuk juga bertanggung jawab secara sosial sebagai umat kepunyaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk saudara kami yang mengalami bencana banjir, longsor, erupsi gunung berapi di beberapa daerah, sehingga banyak orang berada di pengungsian. Tuhan, tolonglah, jadikan kami berkat bagi saudara kami yang terdekat, yang saat ini di dalam pengungsian, di dalam penderitaan, di dalam kebutuhan mereka untuk ditolong. Kami percaya Tuhanlah yang memanggil kami untuk kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, melihat segala kenyataan, realitas kehidupan kami. Tuhan ingin membawa kami, memanggil kami hidup bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu GKI Purworejo. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang selalu menuntun, memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu di GKI Purworejo. Inilah Tuhan doa kami, semuanya kami minta di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan dari KJ 289. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putramu supaya dunia ini tebus dengannya kurnia. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Telah Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami anak-anak-Mu telah bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, persembahan ini kami panjatkan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami atas berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, kuduskanlah persembahan kami, urapilah kami satu persatu, sehingga kami dimampukan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Sertailah selanjutnya untuk kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mengarahkan hidup kita untuk hidup di dalam pengutusan Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala yang baik, Allah yang turut campur tangan dalam hidup saudara. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang melampaui akal, menguatkan iman saudara. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.